Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memilih Akademi Militer di Magelang sebagai tempat pembekalan bagi anggota kabinetnya, kepala badan hingga penasehat dan utusan khusus Presiden. Opsi lokasi retreat ini memunculkan anggapan jika Presiden akan mempraktikkan pola militeristik di pemerintahannya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada tenaga ahli utama PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan Dede Prayudi. Selamat sore, Mas Dede. Selamat sore Mbak Eva. Iya, Mas Dede, Presiden Prabowo Subianto menyebut retreat Kabinet Merah Putih sebagai the military way, tapi bukan militeristik. Apa bedanya, Mas Dede? Ya, kalau misalnya kita berbicara militeristik, tentunya ini ada latihan fisik ala militer, ya, ada hukuman-hukuman ala militer, lalu juga ada seni membela diri dan lain-lain. Nah, kalau di penggemblengan dalam tanda kutip ya, retreat hari ini atau semenjak kemarin, itu the military way itu yang diadopsi adalah nilai-nilai kedisiplinannya. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi begini, untuk pemirsa supaya nggak terlalu takut ya dengan kata the military way. Jadi retreat ini sebenarnya sudah menjadi hal biasa dilakukan oleh pemerintahan. Banyak sekali pemerintahan ya, baik itu yang menganut sistem parlementer, baik itu juga yang menganut sistem presidensil. Yang parlementer misalnya Australia, UK, bahkan itu sudah semenjak abad ke-19 ya. Terus habis itu yang presidensil itu ada Amerika Serikat, dan terakhir tahun 2024 Kanada juga kabinetnya melakukan retreat yang kurang lebih sama. Dan metode retreat yang dilakukan oleh banyak pemerintah ini mostly atau kebanyakan gitu ya, kebanyakan itu memang metode untuk kedisiplinan, metode untuk membangkitkan rasa patriotik, metode untuk meningkatkan rasa saling memiliki satu sama lain ya, chemistry di antara para anggota kabinet. Sehingga the military way ini yang paling banyak memang dipilih oleh banyak pemerintahan di dunia. Demikian, Mbak Eva. Ya. Dengan konsep the military way, bagaimana para menteri mengaplikasikan tadi nilai-nilai yang Anda sebut ya, dari kerja kementerian supaya betul-betul satu komando dengan Presiden? Ya, betul sekali, betul sekali. Bahkan kita sudah melihat ada progres ya hari ini ya. Jadi kalau kita sama-sama dengar ya, kemarin Presiden Prabowo adalah orang yang paling pertama berada di lapangan Sabta Marga, yang kemudian ya ini dapat diartikan sebagai simbol bahwa Pak Prabowo atau Presiden Prabowo itu leading by example. Jadi beliau memimpin para kabinetnya bukan seakan-akan sebagai bos-bos gitu ya, tapi sebagai seorang pemimpin yang betul-betul menunjukkan cara memimpin itu seperti ini gitu. Sehingga para anggota kabinet itu diharapkan setelah dari retreat ini bukan hanya bisa sebagai seorang yang dipimpin, tapi kedepannya mereka-mereka ini kan adalah orang yang memimpin gitu. Dan hari ini kita sudah sama-sama melihat ya bahwa para anggota kabinet datangnya jauh lebih pagi gitu. Bahkan mereka datang sebelum Presiden Prabowo masuk ke lapangan Sabta Marga. Jadi kurang lebih begitu. Jadi kita udah bisa melihat ya bahwa penghayatan nilai-nilai yang diajarkan, yang ditanamkan di retreat ini sudah mulai masuk ke dalam relung para anggota kabinet. Demikian, Mbak Eva. Baik. Mas Dede, kalau kita lihat ya dari video kegiatan para menteri di Magelang semalam, ini nampak ceria dengan penyanyi, berjoget, terlihat kompak nih, Mas Dede. Apakah artinya para menteri Kabinet Merah Putih akan semakin kompak termasuk ketika menghadapi berbagai tantangan ke depan? Ya, ini sebenarnya adalah sebuah pertanda yang sangat baik sekali ya. Jadi mereka kompak juga bangun pagi, mereka kompak juga matanya masih sepet-sepet gitu ya. Tapi mereka juga kompak harus mengikuti kegiatan-kegiatan ya. Bahkan saya mendengar dari salah satu peserta itu mereka ada yang baru bisa tidur tuh jam 1 gitu ya. Kemudian jam 3:30 udah harus bangun lagi, tapi bersama-sama mereka harus mengikuti kegiatan ya. Jadi susah-susahnya bareng-bareng gitu ya. Namun setelah kegiatan-kegiatan ini selesai, mereka juga happy-happy bareng-bareng. Nah, inilah yang dimaksud dengan tujuan kami di sini adalah untuk membentuk team building ya. Perasaan senasib, perasaan sepenanggungan ya.
mengikis sekat-sekat psikologis yang mungkin di antara mereka dulu pernah ada, karena kan di sini diisi oleh berbagai kalangan ya. Ada yang politisi aja warnanya udah beda-beda nih. Ada yang aktivis, ada yang pengusaha, ada yang perwakilan ormas dan lain-lain gitu. Jadi diharapkan setelah ini mereka bukan hanya bisa bekerja sebagai sebuah tim, tapi juga teratur seirama ya, membentuk sebuah harmoni. Itulah harapannya ya, sebagai sebuah kesatuan pemerintah. Jadi nggak boleh nanti ada Kementerian A kebijakannya ke kiri, Kementerian B kebijakannya ke kanan, atau misalnya yang ini udah duluan, yang ini terlambat. Jadi keteraturan, keseiramaan yang tujuannya untuk membentuk sebuah harmoni, itulah yang diinginkan setelah para anggota Kabinet Merah Putih itu selesai dari retreat ini. Demikian Mbak Eva. Ya, itu outputnya ya. Dan berbagai materi juga diberikan dalam pembekalan, termasuk materi anti korupsi nih yang ditekankan berulang kali, Mas Dede. Apakah sikap anti korupsi para menteri ini menjadi concern tersendiri bagi Presiden Prabowo Subianto? Betul sekali, betul sekali. Jadi Presiden Prabowo bahkan sebelum melantik para menteri itu kan sudah memanggil dulu ya ke Kartanegara ya. Jadi saya mendengarkan kesaksian dari Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, yaitu Kepala Kantor saya sendiri ya, Pak Hasan Nasbi, bahwa di dalam beliau itu dikatakan oleh Pak Prabowo ya dengan nada yang sangat-sangat serius, kamu nggak boleh ngambil uang rakyat, bahasanya rampok lah. Kamu jangan rampok uang rakyat ya. Kamu jangan ngambil APBN yang bukan hak kamu. Kamu nggak boleh menggunakan kewenangan kamu untuk tujuan pribadi. Nah, kemudian di Hambalang ini juga dilakukan hal yang sama. Tapi kalau di Hambalang ini kan fokusnya untuk meningkatkan pemahaman. Jadi letaknya ada di kepala gitu. Nah, kalau yang di Magelang ini fokusnya adalah untuk menancapkan di hati, di mentalnya, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin ya, itu memang di acara pertama itu memang pendidikan, sebenarnya bukan anti korupsi ya, tapi lebih kepada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dengan integritas tentunya. Jadi demikian Mbak Eva. Soal integritas ini Mas Dede, bagaimana penekanan juga dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin integritas para Menteri Kabinet Merah Putih? Ya, jadi yang pertama-tama kalau misalnya kita melihat kepada pembekalan yang di Hambalang misalnya ya, salah satunya yang materi yang dibekali kepada para anggota kabinet sekarang itu adalah menggunakan artificial intelligence sebagai sebuah produk dari kemajuan zaman, dari digitalisasi ya, untuk meningkatkan transparansi dari setiap kementerian ya sebagai bagian dari pengelolaan negara, kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama ya itu adalah bagaimana sih kita menggunakan teknologi, menggunakan artificial intelligence, menggunakan digitalisasi ya, menggunakan teknologi kekinian untuk membuat pemerintahan yang sekarang ini tata kelolanya itu tata kelola yang betul-betul transparan, yang betul-betul bersih, dan juga nggak ada yang namanya mencela-mencela ke kiri ke kanan, di belakang ngomong apa, di depan ngomong yang lain gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini juga perlu ditekankan gitu bahwa monitoring seorang Presiden Prabowo Subianto kepada anggota kabinetnya itu kurang lebih berjarak hanya sekian milimeter dari kulit ya, dari kulit anggota kabinetnya, dari para menteri, wakil menteri, kepala badan, wakil kepala badan. Jadi mereka harus dibuat bahwa mereka merasa diawasi gitu. Jadi inilah cara Presiden Prabowo membangun integritas dari para anggota kabinetnya. Demikian Mbak Eva. Jaminan untuk integritas dan juga supaya tadi bisa seirama dalam harmoni ya Mas Dede. Terima kasih Mas Dede, tenaga ahli utama PCO sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.